None of us can fly. So what, we all just punch and shoot? I can't think of who has done bad things. You can't escape the path. We need each other. Okay, that was really good. Melihat betapa inkonsistensinya MCU belakangan, bikin sebagian penontonnya akhirnya sampai gak berani lagi pasang ekspektasi berlebihan setiap nongol judul baru. Tapi menariknya, rendahnya ekspektasi ini malah bikin film Thunderbolt bersinar. Tanpa ancaman multiverse, kehancuran dunia atau kehadiran jagoan-jagoan familiar, yang ada kita malah dikasih sekelompok anti-hero pecundang kesepian dengan luka masa lalu yang membuat Thunderbolt menjadi edisi MCU fase 5 yang gak cuman fun dan enjoy, tapi muatan drama psikologis dengan isu mental health turut membuatnya berasa lebih grounded, personal, dan humanis. Thunderbolt bukan tim darurat yang dibentuk guna melangsungkan misi bunuh diri demi menyelamatkan dunia. Bahkan konsep menyelamatkan dunia adalah sesuatu yang tak sedikit pun terbesit di benak masing-masing anggotanya. Mereka hanya orang-orang yang ingin sembuh dari luka hati, kemudian mendapati ada individu lain tengah merasakan kepedihan serupa, sehingga timbul dorongan untuk menyelamatkannya atas dasar empati. Justru karena itulah mereka spesial. Film ini dimulai dari Yelena Belova yang selepas kematian Natasha Romanoff, seolah mati rasa, dan sebatas menjalani rutinitas tanpa semangat. Tentu, rutinitas yang dimaksud melibatkan aksi spionase antar negara dan meninggalkan setumpuk mayat, karena ia masih bekerja di bawah arahan Direktur CIA, Valentina. Yelena kehilangan tujuan hidup, sembari dihantui rentetan dosa masa lalu yang disesalinya. Kondisi serupa dirasakan oleh Red Guardian, John Walker, Avastar, dan pemuda misterius bernama Bob yang tiba-tiba muncul entah dari mana. Di lain pihak, Bucky Barnes yang kini berstatus anggota Kongres memiliki problematikanya sendiri. Mayoritas nama di atas merupakan barisan karakter yang tidak perlu berpikir dua kali kala ditugaskan untuk menghabisi target. Jangankan pahlawan super, Thunderbolt adalah sekelompok individu yang seketika mengamini kala salah satu dari mereka menyatakan, "We suck." Thunderbolt adalah kisah tentang para manusia yang memiliki ruang hampa di hati mereka. Naskah buatan Eric Pearson dan Joanna Chalo pantang memandang remeh persoalan kesehatan mental yang dialami karakternya. Semua ditangani dengan hati secara hati-hati. Atas dasar itulah narasi yang unik untuk standar film MCU pun terbentuk, di mana paruh pertama filmnya, alih-alih langsung dipenuhi aksi masif, cenderung bermain dalam skala kecil, memusatkan diri di satu lokasi, lalu membiarkan ikatan antar karakter, juga karakter dengan penonton, tumbuh secara alami. Kesan realis dan humanis yang begitu jarang hadir di suguhan MCU pun mampu Thunderbolt miliki. Memahami pentingnya realisme tersebut, Jacques Creer yang duduk di kursi sutradara memilih menggunakan efek praktikal di banyak adegan aksinya guna mempertahankannya. CGI dipakai seperlunya, termasuk kala Sentry pertama kali memamerkan kekuatan, yang sayangnya dipenuhi inkonsistensi kualitas. Bicara soal realisme, salah satu momen favorit saya justru berupa sebuah peristiwa sederhana yang amat jauh dari citra blockbuster ala Marvel, yaitu kala Yelena dan Alexei terlibat perdebatan emosional. Ketimbang di markas rahasia atau lokasi bernuansa eksklusif lain layaknya para pahlawan super, keduanya saling bertukar rasa di ruang publik, tepatnya di pinggir jalanan New York, sementara pejalan kaki tetap berlalu lalang seperti biasa, bahkan beberapa terlihat coba mencuri pandang. Yelena dan Alexei tidak ada bedanya dengan manusia biasa yang rapuh seperti kita. Jajaran pemainnya mendukung pendekatan humanis filmnya, menjalin chemistry solid yang terkadang menghasilkan humor menggelitik secara natural. Wyatt Russell dan Hannah John Kamen memberi kompleksitas tambahan bagi tokoh masing-masing. David Harbour menyeimbangkan komedi dan drama. Sebastian Stan di atas motor dengan kacamata hitam memberkahi kita dengan imagery paling keren dari seorang Bucky Barnes versi MCU. Namun tak ada yang bersinar seterang Florence Pugh, yang ironisnya malah menyusun performanya menggunakan awan gelap bernama kemanusiaan.
Satu hal lagi yang menarik perhatian adalah hal pertama yang para anggota Thunderbolt lakukan kala kekacauan pecah bukanlah menyerang sumber bahaya, melainkan menyelamatkan warga sipil. Mereka mungkin rapuh, tidak sempurna, namun status kepahlawanannya tak perlu diragukan. Babak ketiganya mungkin bakal mengundang komplain dari penonton awam yang mengeluhkan minimnya keseruan, namun itu bukanlah kelalaian. Secara sengaja, Thunderbolt menggantikan aksi bombastis ala Marvel dengan momen personal yang membuatnya memiliki salah satu babak ketiga paling emosional sepanjang sejarah MCU. Visual Thunderbolt adalah pesta untuk mata penonton, terutama dalam adegan aksi praktikal yang kental dengan vibes Marvel era dulu. Adegan pertarungannya dirancang dengan intensitas tinggi, sedangkan scoringnya memperkuat momen-momen dramatis. Setiap frame dirancang dengan presisi, melahirkan adegan-adegan keren yang berpadu apik dengan narasi untuk menciptakan pengalaman sinematik yang tak terlupakan. Thunderbolt adalah perpaduan sempurna antara aksi, humor, dan drama yang menyentuh jiwa, membuatnya sebagai salah satu film MCU terbaik di dekade ini. Ceritanya yang berfokus pada penebusan dosa dan penerimaan diri terasa relevan, sementara chemistry tim yang disfungsional tapi hangat menciptakan ikatan unik dengan penonton. Ini adalah kisah tentang bagaimana menemukan secercah cahaya di tengah kegelapan. Jangan lewatkan Thunderbolt di bioskop Indonesia. Pastikan kamu tetap duduk hingga kredit akhir bergulir untuk melihat dua kejutan dari MCU. Pada akhirnya, Thunderbolt adalah entry MCU pertama dalam waktu lama yang merasa seperti memiliki denyut nadi dan visi sejati di baliknya. Meskipun itu tidak pernah naik di atas trappings khas dari sebuah film MCU, ia memang membuat langkah signifikan dalam mengatasi kelemahan-kelemahan dari cicilan sebelumnya. Hal ini secara visual dan tematik kohesif, penuh karakter yang menyenangkan dan potongan set menarik. Namun, di atas segalanya, ia berhasil membuat kita peduli dengan karakter di dalamnya. Tapi saat ini film Thunderbolt adalah film superhero yang menjadi salah satu kejutan terbesar tahun 2025. Film ini telah mengobati luka dari harapan besar penonton di mana pada awal tahun ini, film Captain America, Brave New World gagal menyampaikan cerita layak untuk peran utama Sam Wilson sebagai pahlawan bintang. Setelah film Thunderbolt, MCU juga segera merilis film The Fantastic Four. The First Steps akan mencoba menghibur para penonton dari penggemar MCU.